Hai guys, welcome back to Anchorpedia. Hari ini aku akan membahas sebuah kasus yang bisa dibilang dipecahkan oleh arwah si korban itu sendiri. Dan kasus ini terjadi nggak begitu jauh guys, masih di Indonesia. Tepatnya pada tahun 2016 silam, kasus pembunuhan sepasang kekasih yang masih remaja yang bernama Vina dan Eki. Penasaran gimana ceritanya? Ayo sini, aku ceritain. Tapi sebelum itu jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya biar aku lebih semangat konten untuk kalian. And now, let's get to the story. Nah, jadi pada awalnya, kasus ini tuh dikira kecelakaan biasa yang merenggut 2 nyawa sejoli ini guys. Namun lambat laun, kasusnya mulai menemui titik terang. Dan yang menarik di sini adalah kasus ini bisa dibilang dibantu dipecahkan oleh arwah si korban itu sendiri, yaitu Vina. Apalagi ditambah dengan viralnya sebuah video seorang cewek yang ternyata adalah teman Vina sendiri yang kesurupan arwah dari si Vina. Beberapa bulan belakangan ini memang kasusnya tuh mulai ramai dibicarakan kembali karena memang kisah ini akan diangkat ke sebuah film. Meskipun jadwal tayang resminya film ini tuh belum diumumkan oleh pihak di company, namun dipastikan bahwa Vina sebelum 7 hari akan segera tayang pada tahun 2024 ini. Apa kalian termasuk orang yang menunggu film ini tayang? Coba komen di bawah. Nah, buat kalian yang mungkin gak terlalu mengikuti kasusnya nih, aku akan bahas dulu profil dari kedua korban ini. Jadi para korban ini bernama Vina Dewi Arsita, warga Samadikun, Cirebon, dan Muhammad Rizky Rudiana, warga Bumi Arum Sari, Cirebon. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang baru menjalin hubungan selama 6 bulan. Tapi memang hubungan mereka tuh sudah dibilang serius gitu guys. Bahkan almarhum Vina juga sudah merencanakan pernikahan mereka setelah mereka lulus sekolah nanti. Nah, sebelum aku membahas tentang video viral kesurupan itu, aku bakal mencoba untuk merinci kembali kronologi kejadian tewasnya Vina dan Eki. Jadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, sekitar pukul 10 malam, Vina, Eki, dan teman-teman satu geng motornya yang lain sedang melintasi kawasan Kali Tanjung, Cirebon. Dan tiba-tiba setelah mereka melewati SMP Negeri 11 Kali Tanjung, ada segerombolan geng motor lain yang berjumlah 11 orang tuh ngejar mereka dari belakang. Yang anehnya, mereka tuh cuma ngejar motor Vina sama Eki doang, yang lain enggak. Akhirnya motor Vina sama Eki dan teman-temannya tuh kepisah guys. Dan gak tahu kenapa setelah mereka berhasil kabur dari kejaran geng motor itu, Vina sama Eki justru berpikiran kalau mereka sudah aman. Akhirnya mereka pun kembali melewati jalan depan SMP Negeri 11 Kali Tanjung lagi. Dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Karena ternyata geng motor yang mengejar mereka tuh belum pergi, bahkan sudah bersiap untuk menghadang mereka berdua. Akhirnya Vina dan Eki pun ditangkap dan dianiaya menggunakan sebilah bambu. Lalu dibawa ke lokasi eksekusi di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Tepatnya di depan SMP Negeri 11 Kali Tanjung tadi. Awalnya target geng motor ini cuma si Eki aja guys. Makanya Eki ini dihabisi duluan. Nah, meskipun Vina ini ada di sebelah jasad Eki, tetap Vina ini tidak bisa melakukan apa-apa. Karena ya dia tuh cewek sendiri di sana. Dan lawannya tuh kan cowok-cowok semua, jadi percuma kalau Vina ini melawan. Karena pasti tenaganya nggak mungkin bisa ngalahin mereka. Nah, melihat si Vina ini sadar, salah satu pelaku kemudian membenturkan kepala Vina ke tembok, lalu membenturkannya lagi ke aspal. Ada yang bilang membenturkannya ke tanah. Lalu kemudian melindas kaki Vina hingga kedua kakinya hancur. Nah, sementara yang lain ini masih fokus ke Eki, si Eki ini mengambil kesempatan untuk memperkaos Vina. Dan lebih kejamnya lagi, Eki ini malah justru mengajak teman-temannya yang lain untuk ikut melakukan tindakan bejat tersebut kepada Vina. Dan setelah puas, mereka pun benar-benar mengakhiri Vina dengan sebuah balok yang dihantamkan ke kepalanya. Nah, setelah mereka mengakhiri Vina dan Eki, mereka pun mulai merasa panik guys. Mau diapakan kedua jasad ini? Kan takut ketahuan gitu ya guys.
Akhirnya mereka pun merekayasa sebuah kecelakaan tunggal Vina dan Eki di flyover Kepongpongan. Nah, keesokan harinya, pada tanggal 28 Agustus 2016, seorang pengendara menemukan jasad Vina dan Eki, lalu langsung melaporkannya ke kepolisian setempat. Pas polisi sampai di lokasi, awalnya mereka mengira bahwa ini tuh kecelakaan tunggal. Meskipun kalau diteliti lebih dalam lagi, memang banyak kejanggalan guys. Tapi mereka tetap memulangkan kedua jasad itu dan memberitahu kedua keluarga Vina dan Eki bahwa mereka itu meninggal karena kecelakaan tunggal setelah sebelumnya lebih dulu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Nah, kedua keluarga pun sudah ikhlas nih guys dan tidak menaruh kecurigaan apapun. Meskipun begitu, polisi ini diam-diam masih menyelidiki kasus ini. Nah, sebenarnya pas jasad Vina ini dimandikan, nenek Vina tuh sudah menaruh kecurigaan bahwa cucunya ini bukan meninggal karena kecelakaan tunggal, melainkan karena sebab lain. Karena luka-luka di tubuh Vina tuh banyak yang tidak wajar dan tidak terlihat seperti luka kecelakaan, terutama pada bagian kaki yang dilindas pakai motor tadi guys. Ngilu. Tapi ya neneknya Vina ini berusaha untuk tetap berpositif thinking dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Kecurigaan polisi pun semakin yakin kalau Vina dan Eki ini bukan tewas karena kecelakaan, melainkan diakhiri secara sengaja setelah teman-teman Vina dan Eki yang ikut dikejar pada malam itu ikut melapor bahwa geng motor yang mengejar mereka tuh agak mencurigakan guys. Karena ya yang sudah aku bilang tadi, mereka tuh cuma ngejar Vina sama Eki, sementara yang lain itu tidak. Pihak kepolisian pun semakin mendalami kasus ini, sampai akhirnya kasus ini menemukan titik terangnya bahwa pelakunya adalah anggota dari geng motor yang berinisialkan MRK. Lalu apa sebenarnya motif dari sang pelaku untuk menghabisi pasangan kekasih muda ini? Nah, jadi awalnya Vina ini sempat ditaksir nih sama temen satu tongkrongannya, Eki, yang bernama Egi. Nah, karena sering ketemu, main bareng gitu, lama-kelamaan si Egi ini justru semakin brutal nih ngedeketin si Vina, yang notabene-nya tuh pacar sahabatnya sendiri, Eki. Nah, risihlah si Vina. Dan pada suatu hari, karena mungkin sudah kelewat kesal gitu, Vina tuh meludahi si Egi. Dan sejak saat itulah, Egi menaruh dendam kepada Vina. Akhirnya Egi pun merencanakan balas dendam ini yang berujung pada berakhirnya Vina dan Eki. Dan berdasarkan dari keterangan para saksi dan hasil dari penyelidikan polisi, pada tanggal 31 Agustus 2016 ditangkaplah 8 dari 11 pelaku. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana 21 tahun, Eko Ramadhani 27 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, Jaya 23 tahun, Eka Sandi 24 tahun, Sudirman 21 tahun, Supriyanto 20 tahun, dan seorang yang berinisial ST yang masih di bawah umur. Dan banyak sumber yang mengatakan ST ini bernama asli Saka. Nah, dari keterangan 8 pelaku tadi, diketahuilah masih ada 3 pelaku lainnya yang berinisial AN, PG, dan si Egi, otak dari perbuatan keji mereka. Oke, sekarang kita bahas video viral yang kesurupan ini ya guys. Jadi, wanita yang ada di video ini adalah Linda, salah satu teman Vina yang agak sensitif dengan hal-hal berbau gaib. Nah, tepat 6 hari setelah Vina dimakamkan, tepatnya pada tanggal 3 September 2016, Linda ini menghubungi keluarga Vina untuk datang ke rumahnya karena katanya Vina ini mau berbicara dengan keluarga mereka melalui Linda. Iya, kalian gak salah dengar. Vina yang udah meninggal itu mau komunikasi lagi sama keluarganya lewat Linda. Ya apalagi kalau bukan dengan cara merasuki tubuh Linda. Sebenarnya keluarga Vina ini sempat bingung dan tidak percaya. Tapi karena Linda ini terdengar serius, akhirnya mereka pun mengiyakan ajakan tersebut. Dan akhirnya datang ke rumah Linda. Setelah mereka sampai di sana dan ngobrol sebentar, tiba-tiba arwah Vina merasuki Linda dan mulai menceritakan rangkaian kejadian tragis
yang dialami Vina pada malam itu. Kejadiannya kurang lebih sama ya guys, kayak yang udah aku ceritain tadi. Terakhir tuh dia jalan-jalan dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Arwah Vina juga bilang kalau salah satu pelakunya itu ada yang kabur ke Jakarta. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak itu, otaknya Mbak itu. Dan 2 diantaranya adalah dalang atau otak dari kejadian tersebut, yaitu si Egi dan 1 orang lainnya. Nah, pada tanggal 26 September 2016, yang harusnya para pelaku ini melakukan rekonstruksi ulang, mereka malah kompak, gak mau memperagakan adegan yang sudah disiapkan oleh polisi. Dengan alasan bukan mereka yang melakukan pembunuhan itu. Bahkan salah satu dari mereka mengaku ada yang sedang ada di tempat lain ketika kejadian itu berlangsung. Emang agak simpang siur ya guys beritanya. Nah, karena kerancuan yang terjadi pada saat itu, akhirnya mau gak mau makam Vina pun terpaksa dibongkar untuk diselidiki lebih lanjut. Dan setelah dibongkar dan diotopsi, hasil otopsi menunjukkan bahwa luka-luka yang ada di tubuh korban itu bukan karena kecelakaan, melainkan tindakan yang disengaja. Dan ini dia vonis akhir dari para pelaku. Gimana? Apakah sudah sepadan dengan apa yang mereka lakukan kepada Vina dan Eki? Coba komen di bawah. Anyway, saking viralnya kisah ini sampai diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari, yang katanya dijadwalkan akan tayang pada tahun 2024 ini. Nah, itu dia kronologi kasus pengakhiran hidup yang disengaja yang ternyata dibantu dipecahkan oleh arwah dari si korban itu sendiri, Vina. Gimana tanggapan kalian dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Coba komen di bawah. Kalau misalkan ada detail-detail lain yang belum aku masukin ke video ini, boleh banget juga buat komen di bawah. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Sekali lagi, jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.